Inilah babak ke-13 kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP Czech Republic di loket. Ketika gerbang dibuka kali ini, siapakah? Dan Sasha Kunen memenangkan hole shot kali ini di race pertama. Berikutnya di belakangnya ada Langenfelder, Mikula, Ray Solis dan Ray Solis 772. Sayang sekali Liam Everett dan Karsmaker terjatuh di tikungan pertama race pertama ini. Berikutnya, crosser Ray Solis 772 berhasil menyalip Mikula 20 untuk merebut posisi ketiga di race pertama. Ray Solis menyalip Langenfelder dan Sasha Kunen untuk memimpin balapan. Kita lihat Langenfelder, Sasha Kunen, Ray Solis. Berikutnya Fares menyalip Sasha Kunen untuk posisi ketiga. Fares menyalip Ray Solis untuk posisi kedua. Berikutnya McLellan dari Triumph menyalip Langenfelder untuk posisi ketiga. Serang-serangan, kemudian McLellan menyalip Ray Solis untuk posisi kedua. Tak lama kemudian kita lihat Langenfelder menyalip Ray Solis ke 72 untuk posisi ketiga, namun ia kembali turun ke posisi kelima pada 2 lap terakhir. McLellan ke-8 menyerang Fares untuk memperebutkan posisi terdepan saat tersisa 2 tikungan, namun sayang tadi terjatuh. McLellan terjatuh. Finish pemenangnya adalah Fares posisi pertama, kemenangan balapan GP ke-7 berturut-turut. McLellan kedua, Ray Solis ketiga, Ray Solis keempat, dan Langenfelder di posisi ke-5. Dan berikut hasil race pertama MX2. Fares memimpin, McLellan kedua, Ray Solis ketiga, Ray Solis keempat, dan kelima adalah Langenfelder. MX2 balapan kedua. Saat gerbang terbuka, kali ini hole shot oleh Mikula, crosser 20. Di belakangnya ada Langenfelder, Liam Everett, Fares, dan Sasha Kunen. Langenfelder dan Liam Everett menyalip Mikula saat memasuki tikungan kedua. Kita lihat Fares 9 dari Triumph dan Mikula bersenggolan membuat Mikula terjatuh. Berikutnya Fares 9 berhasil menyalip Langenfelder untuk posisi kedua. Langenfelder mencoba menyalip Fares secara agresif dan terjatuh. Sayang sekali Langenfelder masuk ke jalur pit, tidak bisa menyelesaikan di race kedua, dan sepertinya kejuaraan akan jatuh di tangan Fares. Kita lihat Langenfelder terlihat memegangi tangannya di jalur pit. Ray Solis menyalip Kunen untuk posisi keempat. Berikutnya Ray Solis menyalip Ray Solis 72 untuk posisi ketiga, memastikan keduanya naik podium. Berikutnya McLellan menyalip Ray Solis 72 untuk posisi keempat. Dan di race kedua ini Liam Everett menangkan posisi pertama, Fares posisi kedua, Ray Solis posisi ketiga, McLellan keempat, dan Ray Solis 72 di posisi kelima. Berikut hasil keseluruhan, Fares memimpin, McLellan kedua, Ray Solis ketiga, Ray Solis 72 keempat, dan Everett di posisi kelima. Dan berikut hasil kejuaraan, Fares memimpin, Kunen kedua, McLellan ketiga, Langenfelder keempat, dan Liam Everett di posisi kelima. Dan di podium, selamat kepada Fares menangkan juara pertama, McLellan juara kedua, dan Ray Solis 47 di juara ketiga. Fares sekaligus memenangkan kejuaraan di race kali ini di loket di Czech Republic. Saya merasa sangat senang akhir pekan yang bagus, mendapatkan poin penting untuk kejuaraan, dan ya di balapan kedua start saya cukup oke, meski bukan terbaik dan berhasil naik posisi kedua dengan cukup cepat. Namun saya berusaha mengimbangi kecepatan Liam, tapi dia membalap dengan sangat baik, jadi saya memutuskan untuk mengamankan posisi kedua. Ya, saya senang dan menantikan balapan akhir pekan depan. So yeah, happy and looking forward to next weekend. MotoGP balapan pertama saat gerbang terbuka, siapa menangkan hole shot kali ini? Kita lihat Tom Vialle menangkan hole shot. Berikutnya di belakangnya adalah Herling, Adamo, Van Donnik, dan Hormo.
Kita lihat Kawasaki Racing Team Romain Febvre berhasil menyalip Van Dongen 32 untuk posisi keempat. Jeffrey Herlings, crosser dari Honda 84, menyalip Tom Vialle rekannya untuk memimpin balapan di race pertama MXGP. Berikutnya Romain Febvre berhasil menyalip Adamo 80 untuk posisi ketiga. Kita lihat Fernandez 70 berhasil menyalip Van Dongen 32 untuk posisi kelima. Crosser Kawasaki Racing Team Romain Febvre menyalip Tom Vialle untuk posisi kedua. Berikutnya kita lihat tim Gesser 243 crosser dari Yamaha menyalip Van Dongen 32 untuk posisi kelima. Sayang sekali tim Gesser terjatuh turun ke posisi ke-10. Dan di garis finish kali ini race pertama dimenangkan oleh Herlings, kedua Romain Febvre, ketiga Tom Vialle, keempat Adamo, dan kelima Fernandez. Dan berikut hasil race pertama MXGP. Jeffrey Herlings memimpin, Romain Febvre kedua, Vialle ketiga, Adamo dan Fernandez di 5 besar. MXGP balapan kedua. Saat gerbang terbuka, kali ini siapa akan menggunakan hole shot? Kali ini Jeremy Seewer 91 menangkan hole shot, di belakangnya adalah Vialle, Gesser, Herlings, dan Panchar. Sayang sekali, Fev, De Wolf, Gifting terjatuh bersamaan dan De Wolf harus mundur dari balapan di race kedua ini. Yang lainnya Van Dongen, Hormo, dan Adamo terjatuh di tikungan kedua. Tom Vialle menyalip Seewer untuk memimpin saat keluar dari tikungan kedua. Berikutnya tim Gesser menyalip Seewer untuk posisi kedua. Herlings menyalip Seewer untuk posisi ketiga sama melewati jalur pit. Berikutnya Herlings menyalip Gesser untuk posisi kedua. Kemudian kita lihat di lap berikutnya Herlings dan Tom Vialle. Herlings menyalip Vialle untuk memimpin balapan kali ini, dan kali ini Fernandez 170 berhasil menyalip Jeremy Seewer 91 untuk posisi keempat. Kita lihat Kawasaki Racing Team Febvre berhasil menyalip Panchar 253 untuk posisi ke-6. Romain Febvre menyalip Jeremy Seewer untuk posisi kelima. Dan di race kedua ini di garis finish Herlings memenangkan juara pertama, Vialle kedua, tim Gesser ketiga, Fernandez keempat, dan Romain Febvre di posisi kelima. Dan hasil keseluruhan Herlings memimpin, Vialle kedua, dan Febvre di posisi ketiga. Berikut hasil keseluruhan, Herlings memimpin, Vialle kedua, Febvre ketiga, Fernandez dan Gesser di 5 besar. Dan berikut hasil kejuaraan sementara, Herlings memimpin, Kühnen kedua, Febvre ketiga, Gesser keempat, dan Fernandez di posisi kelima. Dan di podium, selamat kepada Jeffrey Herlings, 84 dari Honda, menangkan juara pertama, juara kedua oleh Tom Vialle, dan juara ketiga oleh Romain Febvre dari Kawasaki Racing Team. Selamat kepada Jeffrey Herlings menangkan red plate juara kejuaraan. Ya, saya sangat puas dengan akhir pekan ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak banyak kesalahan yang saya buat dan performa saya sudah maksimal. Jadi saya sangat senang. Saya ingin kembali mengapresiasi Honda ARC Petronas atas kerja buat mereka. Saat saya cukup bagus. Setiap kali berada di posisi kedua atau ketiga, tepat di belakang rekan tim saya, tapi ya, berat badannya 10-15 kilo lebih ringan daripada saya. Saya menantikan balapan di Lommel seperti balapan kadang bagi saya, sama hal dengan Arnhem. Jadi beberapa balapan di dalam pasir di depannya dan saya antusias menghadapinya. Dan saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik.